Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, hari ini kita belajar materi fisika kembali mengenai hukum Hooke. Nah, minggu lalu kita belajar sudah namanya elastisitas. Oke, sebelum kita mulai, ada bagian kita membaca doa untuk agama anak percaya masing-masing. Berdoa dimulai. Amin, berdoa selesai. Nah, hari ini materinya tentang hukum Hooke. Ya, hukum Hooke itu sendiri ialah yang menemukannya adalah Robert Hooke. Dia mengatakan bahwa jika gaya tarik tidak menempati atau tidak melampaui batas elastis pegas, pertambahan panjang pegas akan berbanding lurus atau sebanding dengan gaya tariknya. Robert Hooke mengatakan seperti itu ya. Contohnya itu di pegas. Nih ya. Ini pegas yang mula-mula belum ada bebannya. Ini pegas yang sudah ada bebannya. Sebelum ada beban, dia rapat atau tegang, atau kata lain nempel ya. Setelah diberikan beban ya, dia akan ada namanya renggang atau perubahan panjang, ya enggak? Yang awalnya L0-nya seperti ini, terus jika gayanya kita tarik, bahwa kita ada gaya di sini ya, dan gaya, maka ada perubahan panjangnya. Itu yang disebut dengan perubahan panjang pada hukum Hooke ya. Dari penjelasannya tadi adalah jika gaya tarik tidak melampaui batas elastis pegas, pertambahan panjang pegas akan berbanding lurus atau sebanding dengan gaya tariknya. Itu yang maksud dengan hukum Hooke. Dengan kata lain bahwa gayanya yaitu sama dengan ya, tetap gaya sama dengan ya K kali delta X, di mana ya K itu adalah tetapan gaya. Ya, tetapan gaya. K itu tetapan gayanya. Sedangkan delta X itu adalah perubahan panjangnya. Yang panjang akhir dikurang panjang awal. Kadang ada di buku delta X, kadang juga ada delta L, tergantung pada soalnya. Tapi sering yang dipakai yaitu F sama dengan K kali delta X ya. Ada juga ya yang menyatakan F sama dengan min K delta X. Nah, ada juga buku seperti nyatakan seperti ini. Nah, maksudnya yaitu jika kita benda ini kita tarik ke bawah ya, kita tarik ke bawah, diberikan gaya, maka ketetapan gayanya itu akan naik ke atas berlawanan arah. Seperti ini, berlawanan arah. Maka min K delta X. Oke. Selanjutnya ada namanya tetapan gaya pada benda elastis. Ya. Kalian sudah memahami tentang tetapan gaya K ya. K itu adalah tetapan gaya K dari pegas yang muncul pada hukum Hooke. Perlu Anda ketahui, tetapan gaya K adalah tetapan umum yang berlaku untuk benda elastis jika diberikan gaya yang tidak melampaui titiknya. Atau dengan kata lain titik batasnya. Ya. Bagaimana kita menentukan tetapan gaya K dari suatu benda elastis, misalkan sebatang logam atau seutas kawat logam, ya. Kalian telah mempelajari ya gaya tarik atau F atau gaya yang dikerjakan pada zat padat yang dapat dinyatakan dalam bentuk ini ya, rumus ini. Kalau misalkan yang ditanya tadi tuh ini ada hubungan dengan modulus yang ya, tetapan renggangan. Jika kita buat di sini adalah modulus yang atau modulus elastis, maka FA sama dengan E kali delta L per L.
ya. Jika persamaan tersebut kita olah, ya, persamaan yang kita olah hingga di ruas kiri hanya terdapat gaya, dan persamaan tersebut kita identifikasi, ya, dengan hukum Hooke, ya, dengan hukum Hooke ini, ya. Hukum Hooke, kita dapat peroleh rumusnya F sama dengan delta E per L kali delta L. Kalau ditanya hanya gayanya, ya. Nah, setelah itu kita identifikasi yang ini dengan hukum Hooke. Maka akan dapatkan K sama dengan delta E per L, di mana F sama dengan K kali delta L, ya. Delta L atau delta X, ya. Dengan delta X sama dengan delta L. Ya. Maka E sama dengan modulus elastis Newton meter persegi. L adalah panjang mula-mula. A adalah luas meter persegi. Umumnya A itu sama dengan VR kuadrat. Kenapa, Miss? VR kuadrat, ya. Misalkan ini sebuah kawat, ya. Kawat itu kalau diperbesar bentuknya seperti ini. Nah, ujung-ujungnya ini berbentuk lingkaran. Maka A-nya itu ialah luas lingkaran. Paham, ya, untuk hukum Hooke ini sendiri? Nah, untuk hukum Hooke itu sendiri, ya, ada beberapa susunan, ya. Oke, susunan pegas pada hukum Hooke itu sendiri ada dua. Yang pertama ada susunan seri pegas dan yang kedua ada susunan paralel pegas. Adapun yang kedua-duanya gabungan, ya. Nah, yang pertama ada susunan seri pegas. Oke, kita anggap ini ketetapan 1, ini ketetapan kedua. Untuk rangkaian seri, ya. Gaya tarik yang dialami tiap pegas, ya, pegas ini, ya, sama besar dengan gaya tarik ini sama dengan gaya tarik yang dialami pegas pengganti. Miss ulangi kembali. Gaya tarik yang dialami setiap pegas sama besarnya dengan gaya tarik yang dialami pegas pengganti. Maksudnya, yaitu gaya pada K1, K2 itu bernilai sama. Maka gaya 1, ya, pada 1 sama dengan gaya kedua sama dengan gaya pada rangkaian seri total. Tuh. Selanjutnya yang kedua, ya. Pertambahan panjang pegas pengganti pada rangkaian seri, ya, atau susunan seri, delta X-nya sama dengan total pertambahan panjang tiap-tiap pegas. Maka dengan kata lain, delta X-nya itu sama dengan delta X1 ditambah delta X2. Pertambahan panjang ini pada K1 sama K2 itu dijumlahkan untuk delta X-nya. Dengan menggunakan hukum Hooke dan kedua prinsip susunan seri tersebut, kita dapat menemukan hubungan antara tetapan pegas pengganti seri atau K, ya, dengan tetapan tiap-tiap pegas K1 dan K2, ya. Atau dengan kata lain, untuk K, ya, adalah K seri, ya, sama dengan 1 per K1 ditambah 1 per K2. Nih, untuk rangkaian seri. Gayanya sama, tetapi untuk pertumbuhan panjang dan ketetapan gayanya, ya, atau K-nya, itu adalah seper dari K1 ditambah seper K2. Itu untuk susunan seri, ya. Selanjutnya ada susunan paralel pegas, ya. Ini kita buat K1, ini kita buat K2.
Oke. Prinsip susunan paralel itu sendiri adalah ya yang pertama gaya tarik pada pegas atau pengganti F atau gaya sama dengan total gaya tarik pada tiap-tiap pegas. Miss ulang, gaya tarik pada pegas pengganti atau F sama dengan total gaya tarik pada tiap-tiap pegas. Ya, untuk F di sini ya adalah penjumlahan dari keduanya. Maka kalau yang ditanya F1 ditambah F2 itu menghasilkan gaya paralelnya. Selanjutnya ya, pertambahan panjang tiap pegas sama besar dengan penjumlahan panjangnya dengan pertambahan panjang pegas penggantinya. Oke, misalkan gayanya kita tarik ya, kita kasih gaya deh sini deh, kita kasih gaya, kita tarik, maka pertambahan panjang pada K1, K2 itu bernilai sama. Maka delta X sama dengan delta X1 sama dengan delta X2. Oke. Kemudian ya, untuk K-nya ya, pada rangkaian paralel itu ya adalah ya kebalikan dari seri. Kalau tadi seri seper ya, sedangkan untuk K paralel ialah ya itu K1 ditambahin K2. Nah, ya kebalikannya, kalau di listrik kan biasanya ini kan yang paralel, ini yang seri. Nah, kalau di pegas itu kebalikannya. Oke, sampai sini paham ya Miss Rasa? Oke, berikut adalah contoh soalnya. 3 pegas identik ya disusun seperti gambar di papan tulis. Jika beban M atau massa digantungkan pada pegas K3, pegas tersebut akan bertambah panjang 4 cm. Tentukan panjang pegas susunan tersebut. Oke, yang ditanya itu delta XT-nya. Maka ya untuk mendapatkan itu kalian cari satu persatu. Pada K ya, kita cepat saja ya. KT-nya yaitu K1 ditambah K2 ya. Ini ya. Lanjut dengan K3. Nanti K3 itu rangkaian seri. Kalian jumlahin ini dulu. Ya, kalian jumlahin dulu. KK ya. K plus K ini seri ya, biar nggak bingung. KK. K mana nih? K3. Maka sama dengan 2K kali K ya per 2K tambah K. Dari sini ya. Sama dengan 2K kali K per 3K. Maka akan didapatkan 2 per 3K. Untuk K-nya. Ya. Selanjutnya untuk gayanya, kita cari juga gayanya. Miss taruh sini ya, F3 maka K3 kalikan delta X3. Karena kan di delta X3 nih. Oke. Lihat, ini ada massa, berarti bebannya kita pakai. Berarti massa kali gravitasi. Ya. Sama dengan K kali 4-nya. Maka K sama dengan massa kali gravitasi dibagi 4. Dah, dapat nilai K-nya pada K3. Selanjutnya dia minta delta X T ya. Berarti ini ya, yang ini dikalikan dengan yang ini. Maka nanti akan dapatkan delta XT ya sama dengan 3 kali 4 per 2.
sama dengan 6 cm. Dari mana, Miss? Dari sini. Ya, ini kalikan dengan ini. Jadi dibalik. 3 kali 4 bagi 2. Maka dapatlah 6. Oke. Sampai sini dulu untuk contoh soal rangkaian gabungan, ya. Untuk hukum up udah selesai bab 3-nya. Oke, sampai sini dulu Miss akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.